kepada Tuhan, kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita persembahkan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kami boleh ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, napas kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami sampai detik ini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, yang tiada duanya dalam hidup kami. Allah yang memperlihatkan kasih dan kemurahannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, akal budi kami. Kami datang untuk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kami, mempersembahkan hidup kami, tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini bagi kami. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami, Engkau menyembuhkan kami yang sakit, Engkau melepaskan setiap kami yang terikat, Engkau menghibur setiap kami yang susah. Kami percaya Engkau Roh Kudus, penolong yang diutus Bapa untuk menolong umat-Mu yang percaya kepadamu. Sungguh kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami, yang sanggup membuka jalan, yang sanggup melepaskan kami dari apapun yang tidak baik dalam kehidupan kami. Bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan roh kami agar kami tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Bahkan sampai Tuhan datang kedua kalinya, kami dapat diberkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dedikasikan waktu ini, ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengambil alih dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuntun kami berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Engkau yang kami tinggikan di tempat ini, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami sanjung, Engkau yang kami agungkan ya Tuhan. Sebab Engkaulah Raja atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerajaan-Mu hadir di tempat ini, kuasa-Mu nyata di tempat ini, kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Kemuliaan-Mu kami rasakan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we praise you. Haleluya. Bersama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Raja kita. Oh, oh. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah yang hidup selama-lamanya. Oh Yesus, kami naikkan puji-pujian bagi Engkau Raja. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Sungai dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Naikkan lebih sungguh kepada Tuhan.
Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana. Sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, terbu layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta. Yes Lord, Kau mulia. Sekali lagi kita angkat pujian, katakan alam, alam semesta melukiskan, amin, kebesaran-Mu, menyanyikan, oh, kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, nama-Mu besar. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, Jesus, Jesus. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kemuliaan. Haleluya. Yesus kami sembah, Yesus ditinggikan. Haleluya. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
cinta karena Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, we bless you Lord. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau ya Allahku. Engkau hidup dan berkuasa selamanya. Engkau Tuhan gunung batu kekuatan. Engkau Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat suaramu, angkat hatimu. Angkat suaramu, angkat hatimu. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Hinararabayasye, hinabakararabayashanda, hinimikararabayasye. Mulia, mulia, mulia Kau Tuhan. Mulia Raja semesta alam. Haleluya. Yesus. Oh Yesus. Serukan nama Yesus. Yesus. Oh Yesus. Syukur bagimu, haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selamanya. Ini biarlah bayasye, irabakana bayasye kita karam. Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus jama kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Urapi setiap kami. Hindara maya sende. Hey, hidup biara sakin ala. Hidup biara lama kora lama maya sen. Hidup biara maya sen. Hidup biara lama. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, terus sembah, sembah, sembah ya. Holy Spirit, hidup begini dalam bebaskan rohmu, bebaskan rohmu menyembah Tuhan, bebaskan rohmu. Hidup di ala Tuhan bangkitkan. My Lord, my Jesus, you are my shepherd, you are my strength, you are my God. Hallelujah. Roh Kudus, lebih lagi
lebih lagi. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Yes, 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 Lord. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Yes, 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 Lord. Hinda karalabaya sheketa karabakoralabara. Hinda bakoralabara. Hiyarabaya shekelabara. Tuhan, kau ajaib di tempatmu yang kudus. Tuhan, kau ajaib di tempatmu yang kudus. Tuhan, kau ajaib di tempat yang kudus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesus Tuhan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Bebaskan roh Bapak Ibu Saudara saat menyembah Tuhan. Bebaskan saja roh Bapak Ibu Saudara ketika menyembah Tuhan. Shikata karalaba koralaba shikete. Hiribi karalaba ralaba ya shikete. Tuhan, Tuhan, kau berkuasa di tempat ini. Tuhan, kau berkuasa. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, oh, Jesus, 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 Sembah, Jesus, 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 oh, Jesus, 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 Sembah, Sembah, Jesus, 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 Jesus. Holy Spirit, Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord. Jesus, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Bangkit berdiri Bapak Ibu semua, mari kita sembah Tuhan. Dengan segenap hati katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang
yang bertahta dulu sekarang dan Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi tanpa musik katakan, angkat suara lebih kencang bagi Tuhan. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Amin. Kau Raja segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesus dan mulia. Sorak-sorai pengagungan bagi Dia, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sorakan kemenangan, sorakan sukacita. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau Alfa dan Omega, yang sudah ada dan yang akan datang untuk selama-lamanya memerintah di bumi dan di surga. Raja segala raja yang diagung-agungkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita, kami bersorak-sorai karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami lebih dari para pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Engkau hebat, Kau Allah yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersorak-sorai bagi Raja kita. Bersama katakan amin. Amin. Sorak-sorai bagi Dia, Tuhan semesta alam. Haleluya. Mari sorak-sorai bagi Dia. Ha, ha, ha. Yes Tuhan. Cakrawala, sama-sama. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lewatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Coba, wow, oh, datanglah dan berkata, gelapkan kuasa saat hati bersatu, menarikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Great is our God. Woo! Sorak-sorak. Sekali lagi. Pelukis cakrawala, menangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Jesus, pemilik
kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lewat-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Wow, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati menyatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Amin. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hey, hey. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Rindukan kuasa lewat-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Dari angkat datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Dari angkat, dari angkat, dari angkat. Woo! Setiap belenggu-belenggu dipatahkan ketika kami datang memuji bersorak-sorai demi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat kuasa demi kuasa itu dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yang sudah menerima katakan amin. Amin. Haleluya, Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu, amin. Yang percaya katakan sekali lagi amin. Haleluya. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang but call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara daripada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes dan Yakobus ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Sion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saudara pergi ke sana, saya akan ditunjukkan Mount Tabor. Gunung Tabor, bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka.
Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory, and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya, yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu, ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus nggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kaisarea Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku, dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rest upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king, ya. Bukan cuma live by the book, bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya, langsung from heaven, from the Father, ya. This is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu. Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu favor upon favor. Kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you. Warga kerajaan. Terima kasih Tuhan buat tuntunanmu bagi kami gerejamu di tempat ini. Terima kasih buat pastor senior kami, Bapak Timotius. Tuhan terus pakai hambamu untuk memperlengkapi gerejamu, supaya gerejamu semakin berkenan dan layak di hadapanmu untuk hari kedatanganmu Tuhan. Pakai kami, pakai hidup kami Tuhan, sebab kami percaya sepenuhnya di dalam Kristus. Into your hand I commit again, in all I am for you Lord, with all my heart in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you, amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Ini
kami, pujian kami, penyembahan kami katakan, into your hand I commit again, in all I am for you, Lord. In all my heart, in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Amen. Jesus, 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 I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Biar jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dari awal sekali lagi, katakan amin. Janji kami kepadamu Tuhan, kami mau hidup dalam ketetapan-Mu Tuhan. Jesus, katakan dengan sungguh, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, Jesus, I belong to you. The reason that I sing, we worship you. Mari bangkit berdiri bersama. I will worship. Katakan, I will worship you. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship. I will worship you. Let's sing. I will worship. Aku menyembah, aku menyembah. I will worship. I will worship you, Jesus. I will worship. Kami menyembah-Mu, Yesus. Lebih sungguh worship, worship you. I will worship you. I will worship. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Listen, Jesus, Jesus, I believe in you. You're the reason that I live, the reason that I sing.
hebat, ajaib dalam hidup kami. Nyatakan dalam hidup kami terus Tuhan. Pribadimu, hadiratmu, mujizatmu, nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengarkan firman-Mu, bersabdalah, berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan firman-Mu hidup, kuat dan tajam. Tuhan. Terjemahkan setiap bahasaku, terjemahkan setiap firman-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami mengerti apa maksud-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Iya, minggu kedua kita masih bercerita tentang father ya, Bapak untuk membangun hubungan Bapak Ibu. Untuk membangun hubungan itu harus ada komunikasi ya. Komunikasi, ada perjumpaan untuk menjalin hubungan. Jika ada seorang yang lagi berpacaran, kenapa dia bisa berpacaran? Pasti ada hubungan, ada komunikasi Bapak Ibu. Sehingga jika itu terus dilanjutkan, akhirnya hubungannya semakin erat dan semakin dekat dan menjadi intim Bapak Ibu ya. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Begitu juga kita dalam hidup ini Bapak Ibu. Jika kita terus ada hubungan komunikasi dengan Bapa di surga, kita akan menjadi sama dengan rancangan Tuhan. Amin. Ayat yang udah biasa kita baca ya, saya nggak mau baca lagi karena mungkin udah saudara baca berapa kali. Ya, saya mau ajak saudara, Tuhan sudah bangun dasar dari semula Bapak Ibu, supaya kita dekat dengan Dia. Ya, kita buka di Kejadian. Saya rasa udah ada ayatnya ya. Di PowerPoint bisa? Kalau tidak bisa ditampilkan nggak masalah, kita buka aja. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lihat Bapak Ibu, di ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman. Manusia yang sudah diciptakan pada hari ke-6 Bapak Ibu, ditempatkan di Taman Eden Bapak Ibu. Saya tanya saudara, saya percaya saudara pernah ke taman ya. Ngapain ke taman Bapak Ibu? Jalan-jalan ya. Ngapain lagi ke taman? Hah? Refreshing. Wah, menghilangkan jenuh ya. Iya. Taman juga tempat untuk menjalin hubungan Bapak Ibu. Banyak orang pacaran di taman Bapak Ibu. Ya. Dikatakan Tuhan di ayat ini, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Taman itu berbicara hadirat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mau menjalin hubungan Bapak Ibu. Tuhan mau bercerita. Sehingga ditempatkan di Taman Eden. Eden itu artinya kegirangan, sukacita Bapak Ibu. Jadi benar kalau di Taman Eden kita merasakan sukacita. Kalau di hadirat Tuhan kita merasakan sukacita. Amin. Kita merasakan kebebasan, kelepasan, kekuatan. Kita yang lemah dikuatkan. Karena kita jumpa dengan Sang Pencipta. Kita jumpa dengan Sang mempunyai kuasa Bapak Ibu. Jadi dari awal pun Tuhan sudah bangun itu hubungan dengan manusia Bapak Ibu.
Ya. Tuhan bangun. Makanya banyak orang suka pergi ke taman ya, ada taman bunga. Supaya melihat pemandangan begitu cantik, indah, Bapak Ibu. Ya. Tapi waktu manusia dijadikan di tengah taman, Bapak Ibu, diambil, ditaruh di tengah taman Eden, Tuhan kasih tugas, Bapak Ibu, kepada manusia. Di ayat 15 tadi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden. Dan untuk mengusahakan katanya. Sekali lagi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden, artinya dalam hadirat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengusahakan. Apa yang sudah diberikan Tuhan, usahakan Bapak Ibu, kembangkan. Apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara? Kesehatan, jaga. Jangan kita dikasih kesehatan untuk melakukan dosa. Usahakan katanya berarti mengerjakan Bapak Ibu. Kerjakan apa yang udah Tuhan beri. Kerjakan panggilan saudara. Saya percaya di setiap kita pribadi ini ada panggilan Tuhan Bapak Ibu. Panggilan itu gak kecil loh Bapak Ibu. Saudara harus sadar. Panggilan saudara di tempat ini sekalipun saudara bukan pendeta. Cuman jemaat biasa. Saya percaya ada panggilan Tuhan yang sangat besar. Buktinya saudara masih sehat di tempat ini Bapak Ibu. Amin. Begitu banyak yang sudah meninggal karena COVID Bapak Ibu. Tapi saudara masih sehat, kuat. Saya percaya itu ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saya sangat yakin sekali Bapak Ibu. Kerjakan panggilan itu. Usahakan talenta yang sudah saudara terima dari Tuhan. Usahakan, kembangkan. Jangan disimpan Bapak Ibu, Tuhan sangat marah. Saudara harus tahu di balik saudara itu beribu-ribu orang ada di belakang saudara menantikan doa saudara. Amin. Setidak-tidaknya keluarga saudara. Makanya ditempatkan di hadirat Tuhan untuk apa? Untuk mengusahakan kata Tuhan. Semua udah disediakan dari hari pertama sampai hari kelima oleh Tuhan. Baru Tuhan menciptakan manusia hari ke-6. Dan itu ditempatkan di Taman Eden di hadirat Tuhan. Supaya semua yang udah diberikan Tuhan dari hari pertama sampai kelima diusahakan ya kata Tuhan. Kerjakan ya. Amin. Kerjakan panggilan saudara. Kerjakan keselamatan saudara. Jangan hanya menikmati kebaikan Tuhan saja. Jangan hanya menikmati indahnya di hadirat Tuhan saja Bapak Ibu. Jangan. Jangan Bapak Ibu. Betapa senangnya, bahagianya saudara jika satu orang berdosa datang kepada Tuhan. Amin. Usahakan, kerjakan visi Tuhan dalam hidupmu. Panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kerjakan dan kembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin. Jangan putus asa. Ada lagu baru atau lagu udah lama itu ya? Ku tak akan pernah menyerah. Jangan menyerah saudaraku. Amin. Berapa hari yang lalu saya doa, saya belum hafal kali lagu ini. Tapi Tuhan taruh lagu ini, langsung air mata saya menetes. Dan saya berteriak sekuat tenaga. Aku tak akan menyerah Tuhan. Walaupun apa yang terjadi Tuhan. Aku akan sampai pada panggilan-Mu yang hebat itu Tuhan. Yang besar itu Tuhan. Yang sudah Kau rancang dalam hidup kami. Haleluya. Wah Bapak Ibu. Saya sangat percaya. Saudara itu punya talenta yang hebat. Sangat rugi sekali kalau saudara diami. Saudara diami. Saudara ram itu. Bapak Ibu, talenta saudara. Padahal di luar sana sangat membutuhkan doa saudara. Sangat membutuhkan nyanyian saudara. Sangat membutuhkan uluran tangan saudara. Ngapain saudara di rumah? Takut karena COVID? Bodoh. Saya mau katakan sama saudara. Kalau saudara berdoa di rumah, puji Tuhan.
Hidup napas ini setiap detik kita ini Bapak Ibu. Oh diberikan Tuhan gratis. Kita buang sia-sia Bapak Ibu. Tuhan sangat marah Bapak Ibu. Sementara di rumah sakit orang butuh oksigen Bapak Ibu. Dia berseru Yesus, kita di rumah diam. Menikmati berkat Tuhan. Usahakan Bapak Ibu, amin. Dan pelihara yang kedua kata Tuhan. Memelihara ini artinya menjaga dan merawat. Hadirat Tuhan yang udah diberi, jaga. Jangan dicemari hidup kita. Tuhan yang udah ada di hati kita, dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati. Jangan mau dikotori oleh perzinahan. Jangan mau dikotori oleh film-film porno. Jangan mau dikotori oleh sirik, dengki. Ini pekerjaan yang udah dibangun Tuhan dari awal mula kepada Adam dan Hawa. Bapak Ibu. Roh Kudus yang udah dikasih dalam hidup kita, roh pencipta, roh ajaib, roh yang hebat itu ada di hati kita ini. Jaga. Jangan simpan dendam. Dendam bukan di sini, tepatnya di sini adalah Roh Kudus. Amin. Roh Tuhan. Kalau saudara pelihara Roh Kudus dengan memuji menyembah Tuhan, dengan cara hidup kudus, Bapak Ibu, saya percaya saudara akan dipakai luar biasa. Haleluya. Iya, inilah pola yang udah dibangun Tuhan dari awal Bapak Ibu. Tapi saudara sudah tahu ceritanya di Kejadian 3. Ya. Oh sebelum itu Bapak Ibu, sesudah Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberi peraturan. Untuk apa peraturan? Supaya itu juga untuk membangun hubungan Bapak Ibu kepada Bapa di surga. Makanya Tuhan beri tugas dan beri peraturan supaya hubungan itu menjalin semakin erat Bapak Ibu. Tugasnya apa? Tugasnya, peraturannya kata Tuhan, buah yang di tengah taman itu jangan kamu makan buahnya, nanti kamu mati. Nah, tugas atau perintah ya, peraturan yang diberikan Bapa kepada Adam dan Hawa di hadirat Tuhan. Buah yang di tengah taman itu jangan kamu makan. Tapi datang si iblis yang mengambil media ular, ya, dia goda si Hawa dan akhirnya jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Ya. Dan jatuh dalam dosa, mereka sadar, mereka telanjang Bapak Ibu. Ya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat atau pakaian dari daun Bapak Ibu. Itulah akal manusia, Bapak Ibu. Untuk menghilangkan dosa atau menutupi ketelanjangannya, dia ambil daun jadi pakaiannya. Tapi apa yang dibuat Tuhan? Yang dibuat Tuhan, dia ambil, dia bunuh itu satu hewan, dan dari kulit binatang itu dia jadikan pakaian. Ini lambang Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus dikorbankan supaya untuk menutupi dosa kita, menutupi ketelanjangan kita, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membangun kembali yang dari awal tadi udah dibangun, dirusak oleh Adam dengan tidak patuh kepada Tuhan, Bapak Ibu. Hadirat Tuhan yang sudah dirusak, Bapak Ibu. Tuhan mau bangun lagi Bapak Ibu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Supaya kita punya hubungan lagi dengan Bapa di surga. Yesus adalah jalan, Yesus adalah pengantara antara kita dan Bapa. Amin. Supaya kita bisa lagi cerita. Supaya kita bisa bersekutu, berhubungan lagi dengan Tuhan, dengan intim.
Tuhan Yesus memberikan jalan kepada manusia untuk dapat kembali di Taman Eden atau di hadirat Tuhan. Ya. Dengan cara yang pertama Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 3. Bisa ditampilkan ya. Yohanes 3 ayat 3, mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat aja nggak bisa Bapak Ibu. Melihat kerajaan surga nggak bisa. Ini belum masuk ya Bapak Ibu. Melihat kerajaan surga dari jauh nggak bisa kalau tidak dilahirkan kembali. Jadi kalau saudara mau membangun hubungan, jalannya sudah dibuat Tuhan Yesus. Yang pertama saudara harus lahir kembali. Roh saudara yang tadi Adam dan Hawa makan buah, kata Tuhan kan jangan makan buah itu nanti kamu mati. Rohnya yang sudah mati Bapak Ibu. Itu harus dilahirkan kembali. Amin. Iya. Harus dilahirkan kembali Bapak Ibu. Untuk melihat aja. Saudara mungkin pernah ke penatapan ya. Dari penatapan bisa nampak Bandar Baru. Bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi untuk melihat kerajaan surga, roh kita ini harus dilahirkan kembali. Coba lihat kiri kanannya, udah lahir kembali apa belum rohnya ini? Sudah lahir? Jika saudara ada yang belum yakin roh saudara belum lahir kembali, bisa nanti kita doakan. Atau sesudah nanti ibadah bisa konseling sama Pak Jai, bisa sama hamba Tuhan di sini banyak. Untuk melihat harus lahir kembali katanya. Dan yang kedua Bapak Ibu, ayat PowerPoint-nya bisa? Yang kedua, itu yang pertama lahir kembali. Yang kedua, dibaptis. Dibaptis itu artinya dikuburkan Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 5, yuk kita baca. 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air ini berbicara baptisan Bapak Ibu. Nampaknya sepele baptisan ya. Buka lagi PowerPoint-nya. Saya ada 7 poin untuk baptisan ini Bapak Ibu, manfaatnya luar biasa. Berapa minggu yang lalu ada dari gereja lain, gereja tradisi. Mungkin dia kena santet ya. Perutnya kembung seorang ibu. Dia jualan di pajak Simalingkar, enggak laku-laku katanya. Jadi jemaat kita yang di Pancur Batu itu keluarganya. Pak tolong doakan Mama Simoni katanya. Kita doakan. Lalu saya bilang, cepat. Minggu depan harus bawa kemari cepat ya. Jangan lama-lama, cepat bawa kemari. Minggu depan paling lama bawa, saya bilang. Akhirnya dia nggak mau, ternyata dia bawa ke pendoa yang lain, nggak masalah Bapak Ibu ya. Ada di gerejanya, ada pendoa pakai minyak urapan dan lain sebagainya. Waktu ditaruh minyak urapan terasa tenang katanya. Tapi masih ada terus kembung perutnya. Udah muntah, habis muntahnya dan perutnya sudah kempes, besoknya kembung lagi. Bapak Ibu. Udah saya bilang, ayo cepat datang, kasihanlah sama saudaramu. Saya bilang, ayo cepat. Akhirnya dibawa Bapak Ibu, waktu komsel dibawa dan kita doakan Bapak Ibu. Dia merasakan satu damai dan istri saya dapat penglihatan bahwasannya dia ini udah diapai sama roh jahat itulah katanya. Ya. Dan saya bilang, kamu harus lahir kembali rohmu. Gimana caranya? Ikut-ikut saya berdoa. Setelah ikut-ikut berdoa, dan saya bilang kamu harus dibaptis. Saya udah dibaptis Pak, di kecil. Itu bukan perintah Tuhan. Baptisan seperti itu bukan perintah Tuhan. Dan singkat cerita, dia mau dibaptis. Suaminya, anaknya 2 orang dibaptis Bapak Ibu. Kita tenggelamkan di sungai. Dan dia benar-benar merasakan sukacita.
Merasakan satu kebebasan Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan poin-poin untuk baptisan. Klik. Yang pertama, baptisan itu adalah kehendak Allah Bapak Ibu. Ya. Matius 3:15 lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Pak Arifin bilang tadi, Bapak Ibu, Tuhan Bapa di surga berbicara pada saat Yesus setelah dibaptis, langit terkoyak dan terdengarlah suara dari surga. Jadi baptisan itu kehendak Allah Bapak Ibu, amin. Kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah sudah jelas Bapa di surga sangat senang Bapak Ibu. Dan yang kedua, terus baptisan itu adalah perintah dari surga dan punya kuasa Bapak Ibu. Nanti saudara baca ya di Markus 11 ayat 28 sampai 33. Saya singkatkan aja. Waktu imam-imam bertanya kepada Tuhan Yesus, dari mana kuasamu bisa menyembuhkan, usir setan? Sebelum saya jawab, kata Tuhan Yesus, baptisan Yohanes itu dari surga apa dari manusia? Dan imam-imam berbicara, apa yang kita bilang? Kalau kita bilang dari manusia, nanti kita dilempari orang. Karena kita tahu Yohanes itu benar-benar nabi. Kalau kita bilang dari surga, kenapa kamu tidak percaya? Setelah itu imam-imam bilang, kami tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, saya pun tidak akan kasih tahu. Dari kuasa apa, dari kuasa mana saya bisa mengusir setan. Loh kenapa Bapak Ibu? Dari mengusir setan, dari kuasa kesembuhan, Tuhan Yesus balikkan pertanyaan tentang baptisan. Berarti baptisan itu punya kuasa Bapak Ibu. Bukan main-main. Baptisan itu punya kuasa. Haleluya. Iya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk baptisan memutuskan kutuk dosa dan kuasa kegelapan 1 Korintus 10 ayat 2. Ya. Kita baca. Sudah ada di PowerPoint. 1 2 3 ya. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tulah ke-10 Bapak Ibu, keluar mereka. Dan terjadi satu masalah di depan laut mati, laut Teberau Bapak Ibu. Dan di belakang tentara Firaun pakai pedang, pakai panah, mau menyerang bangsa Israel. Ini adalah kutuk Bapak Ibu. Dan pada saat Musa angkat tangan, laut terbelah Bapak Ibu. Bukan hanya terbelah langsung kering, itulah akuarium yang pertama kali di dunia Bapak Ibu. Bayangkan saudara bisa jalan sambil megang ikan. Mereka dibaptis Bapak Ibu. Setelah mereka sampai di seberang, mereka hidup baru Bapak Ibu. Lahir baru, lahir kembali Bapak Ibu. Musuh tadi, tentara Firaun tetap menyerang Bapak Ibu. Mengikuti, mengejar. Dan sampai di tengah, ditenggelamkan Tuhan. Amin. Roh-roh jahat yang dulu Bapak Ibu. Kita nggak tahu dulu nenek moyang kita sudah pasti menyembah patung, menyembah batu besar Bapak Ibu. Roh-roh itu akan mengintimidasi saudara. Roh-roh itu akan mengejar saudara. Jika saudara belum dibaptis. Bapak Ibu. Satu hari Bapak Ibu. Ada jemaat saya di Simalingkar. Punya saudara dekat rumah Pak Win di Golden Gading. Apa Pak? Boru Simalmata, suaminya Marga Manik. Blok 7, ujung nomor 2. Jadi dia datang, kenapa? Kepada kita, suamiku udah hampir 6 tahun gak pulang-pulang dari Batam, kerja terus dia. Kalau nelepon gak mau dia nelepon aku, sama anaknya aja. Ternyata selama ini dia sudah pergi ke dukun. Supaya suaminya itu tertarik sama dia. Dipikat oleh dia, gitulah cerita Bapak Ibu. Bukannya tambah dipikat, tambah jauh Bapak Ibu. Dan dia datang kepada kita dan kita kasih tahu ini pola yang udah diajarkan Tuhan. Kamu harus lahir baru, rohmu. Sesudah itu buktinya kamu lahir baru percaya sama Yesus. Kamu akan dibaptis. Mau Pak, benar-benar dari hatimu ya. Saya kasih tahu,
Baptisan itu memutuskan kutuk dosa. Ternyata waktu kita doakan, taruh apa aja masuk Bapak Ibu, dia udah seperti kuntil anak lah, gitu. Semua dilepaskan Bapak Ibu. Dan waktu kita baptis, dia sendiri berkata, terima kasih aku udah merasakan damai, sukacita, aku merasa kuat. Dan baru minggu semalam lah dia ditelepon suaminya. Puji Tuhan Pak, Bu, semalam saya ditelepon suamiku, saya ngomong 1 jam. Biasanya kalau dia telepon gak mau dia ngomong sama aku, sama anak-anakku aja. Ini dia ngomong sama aku Pak, puji Tuhan Pak. Haleluya kalau gitu. Amin. Iya. Karena kutuk udah dihancurkan. Roro jahat tidak ada lagi kuasanya. Jadi saudara yang di tempat ini yang belum dibaptis, baptislah. Selanjutnya buka yang keempat, baptisan adalah pengampunan dosa, Lukas 3 ayat 3. Kita baca 1, 2, 3 ya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Makanya setiap baptisan akui dosamu, kalau 10 ya 10. Jangan 10 dosamu 9 diakui. Apa yang diakui Tuhan itu udah diampuni. Makanya 10 dosa 10 diakui. Dan selanjutnya yang yang kelima ya. Dibungkus dalam Kristus, Galatia 3 ayat 27. 1, 2, 3 ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kalau versi yang lain dibungkus katanya, disalut. Alkitab versi lain disalut, dibungkus. Benar Bapak Ibu. Dan suatu hari ada juga ibu ini tadi, dia merasakan damai. Dia ceritakan sama sahabatnya. Umurnya udah hampir 40 tahun, tidak menikah-nikah. Ya, udah buka aura ke dukun sana, buka aura ke pekong sana, buka aura ke sana, enggak terbuka-buka auranya. Bapak Ibu. Jomblo terus sementara sahabatnya udah punya anak, udah berkeluarga. Dan gara-gara ibu ini diceritakannya lah apa yang dia rasakan dan dia datang kepada kita. Datang kepada kita, lalu kita lahirkan kembali rohnya, sudah itu kita doakan. Ternyata waktu berdoa, inilah puji Tuhan kalau punya karunia ya Bapak Ibu ya. Istri saya punya karunia seperti itu. Dia lihat rasanya ada kutuk dosa yang dibuat di Danau Toba katanya dulu neneknya dulu. Iya memang ada katanya, saya ingat itu. Baru nanggolan dia. Iya benar, kami 3 berkeluarga loh Bu. Saya paling besar, adik saya laki-laki dan adik saya perempuan. Ini 3-3-nya belum menikah Bapak Ibu. Mamanya udah meninggal, bapaknya udah meninggal. Kalau gitu kamu harus dibaptis. Supaya kutuk-kutuk dosa dihancurkan, diputuskan. Dia mau. Itu bulan 3 kalau saya tidak salah. Bulan 3 kita baptis dan dia juga merasakan damai. Dan waktu kita doakan sudah dibaptis, ada satu nubuatan. Tahun depan engkau akan menikah. Wah dia gembira. Betul apa enggak ya? Betul apa enggak ya? Dan saya karena ada pengalaman saya, kalau mau cari jodoh doanya seperti ini. Karena ada dulu inspirasi dari Tuhan saya bilang. Tuhan kalau jodohku masih jauh, dekatkan Tuhan. Kalau sudah dekat, satukan dengan caramu. Haleluya. Akhirnya itu terus didoakannya. Bulan 6 kemarin dia telepon dan dia sering datang juga ibadah tempat kita. Pak Pendeta dan Bu, puji Tuhan, aku udah jumpa sama jodohku katanya. Haleluya. Amin. Wah, ternyata jodohnya ini pun orang karismatik. Sebelum dia kasih tahu dia gereja di GBI, dia bilang, kau harus gereja GBI kau ya. Supaya kita sama, sehati kita. Aku pun GBI gitu dalam hatinya, cuman belum kasih tahu Bapak Ibu. Masih dirahasiakan. Akhirnya puji Tuhan, benar tahun depan mereka menikah. Bulan 6 atau bulan 4 kalau tidak salah. Haleluya. Lihat kalau dosa dibereskan, ikut dibaptis, lahir kembali, ikut baptis. Apa rencana Tuhan akan nyata Bapak Ibu. Amin. Iya, akan nyata. Dan ada lagi satu lagi.
datang kepada kami, dia gereja suku, anaknya pendeta, udah lama gak menikah juga, dijodohkan gagal, dijodohkan gagal, dijodohkan gagal. Dia pendeta di Jakarta. Sebenarnya dia datang kepada kita bukan karena anaknya yang belum menikah ini, ada satu lagi anaknya marinir tapi sering kesurupan. Akhirnya dia datang kepada kita dan kita bilang lahir baru, tapi marinir ini gak mau dia lahir baru Bapak Ibu, gak mau dibaptis. Aku udah dibaptis katanya, terserahlah. Tapi kita doakan juga anak-anak mereka. Saya bilang sama orang tuanya, bapak dulu dan ibu dulu baptis ya, untuk memutuskan kutu. Loh, saya udah dibaptis Pak Pendeta. Dan kata pendeta saya, itu imanmu. Iman, kalau saudara mau dibaptis, iman itu seperti yang diperintahkan Tuhan. Baptisan. Ya, iman baptisan itu nggak ada hubungannya dengan iman maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, lakukanlah, itu namanya iman. Amin. Iya. Akhirnya dia mau, kita baptis. Dan waktu berdoa ada lagi nubuatan. Dan saya bilang, Pak, Bu, tahun depan anak Bapak pendeta itu menikah ya. Haleluya, senang. Benar, 2020 kemarin, bulan 1 atau bulan 2 mereka menikah. Padahal selama ini disodor-sodori gak jadi Bapak Ibu. Lihat, kalau dosa dibereskan Bapak Ibu, semua akan beres. Amin. Tanda pertobatan, yang keenam, tanda pertobatan. Kalau saudara mau bertobat, dibaptis. Kalau belum mau bertobat, jangan dibaptis. Tuhan gak pernah memaksa saudara untuk dibaptis. Kalau saudara mau bertobat, tandanya ya dibaptis. Matius 3 ayat 11. Yang ketujuh, Bapak Ibu, untuk baptisan. Hidup baru, Roma 6 ayat 4. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Inilah yang dibangun Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita bisa berhubungan kembali. Merasakan Taman Eden kembali Bapak Ibu. Merasakan. Dan ada satu lagi kesaksian. Ada jemaat kita di Pancur Batu sering kesurupan seorang ibu. Memang belum jelas statusnya Bapak Ibu. Karena suaminya orang Jawa, Islam enggak, sering makan babi juga Bapak Ibu. Ya, tapi ke masjid pun enggak, ke gereja pun enggak. Jadi ibu ini sering, istrinya ini sering kesurupan. Dan selalu ada muka-muka jelek katanya dia nampak Bapak Ibu. Itulah setan. Kalau muka cantik itu bukan setan saya bilang. Kalau jelek itu udah pasti setan. Nah, apalagi rambutnya panjang katanya. Lidahnya panjang, itu udah jelas setan itu saya bilang. Jadi kamu harus lahir baru dan mau dibaptis. Nah, setelah dibaptis, lihat Bapak Ibu. Setelah dia baptis, dia merasakan ada damai luar biasa. Dan roh itu mau masuk lagi Pak, katanya. Selanjutnya setelah dia rasakan, roh itu mau masuk lagi, lawan, saya bilang. Akhirnya dia lawan, dia penuh Roh Kudus. Bapak Ibu. Wah, luar biasa, terjadi satu kebebasan. Ini sekarang targetnya suaminya. Lagi diganggu-ganggu Bapak Ibu oleh roh jahat. Dia belum mau, udah lahir baru sih, udah terima Yesus tapi belum mau dibaptis. Udah, kapan kamu mau ngomong ya, saya siap, saya bilang. Iya Pak. Jadi saya dengar dari istrinya sering diganggu-ganggu sama roh jahat. Biarkan aja. Sampai dia mau bertobat, sampai dia mau memberikan diri dibaptis. Menjadi sama seperti Kristus, hidup baru. Amin? Iya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang disenangi Bapak. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti tadi saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan sampai air mata saya menetes. Saya merasakan Tuhan. Tapi tidak cukup hanya di sini Bapak Ibu. Amin? Iya. Jangan kita di sini seperti saya pendeta, tapi di luar gimana? Pendekar? Pendusta? Kita di sini penyembah Tuhan, tapi di luar gimana? Pendosa? Atau gimana? Bapak Ibu, mari terus bangun
Bukan hanya dalam roh saja, kata firman Tuhan. Tapi dalam kebenaran. Waktu kita menyembah dalam roh, kita merasakan kuasa Tuhan, berbahasa roh dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tuntut dalam kebenaran. Amin. Amin kita di sini. Pulang kita Bapak Ibu, gimana? Di jalan, di pekerjaan kita, gimana? Dari Senin sampai Sabtu gimana? Setiap harinya gimana Bapak Ibu? Haleluya. Jangan di sini haleluya. Sampai rumah halilintar, berantem, bertengkar Bapak Ibu. Tapi di sini enggak ada. Amin. Itu di sana dan di sana juga. Haleluya. Janganlah di sini. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran ini terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pola yang sudah Kau bangun. Mulai dari Taman Eden Tuhan. Semakin Kau kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, curahkan roh-Mu dengan tak terbatas. Roh-Mu yang hebat itu Tuhan curahkan Bapa. Roh-Mu yang ajaib curahkan Tuhan. Dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, cek. Apakah saudara sudah lahir kembali? Roh saudara. Apakah saudara sudah dibaptis? Tandanya saudara bertobat. Tandanya saudara melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa, tutup mata. Rasakan Tuhan berbicara. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Amin Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup meladakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
rencana. Amin Tuhan. Tuhanku, Haleluya. Perbuatanmu heran dalam hidup kami Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Bapak punya rencana yang besar dalam hidupmu. Sadar, Tuhan sudah membangun hubungan dari awal. Kerjakan panggilanmu. Sangat disayangkan jika selama 1 tahun ini tidak ada satu orang pun kita bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, beritakan Injil, kabar baik. Di luar sana banyak menantikan doa saudara. Keluarga saudara banyak menantikan doa saudara. Injil yang menyelamatkan jiwa. Jangan hanya mau menikmati hadirat Tuhan saja. Jangan hanya mau menerima kenyamanan, perlindungan, kebahagiaan dari Tuhan. Satu orang selamat, maka seluruh makan selamat. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat bersuka cita. Yes. Buka hati pikiran saudara. Kuasa sudah diberikan dalam hidupmu. Kuasa sudah diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami menggunakan anugerah yang sudah kau berikan. Hubungan begitu indah denganmu sudah kau pulihkan. Mari Bapa, ajari kami selalu Bapa. Haleluya Tuhan. Bapakku, ajaib segala rencanamu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup mengadakan apa yang kami butuhkan. Bukan hanya jasmani Tuhan, tapi rohani. Pada saat kami melayani, pada saat kami memberitakan Injil-Mu, Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman Tuhan. Firman-Mu sangat jelas berkata Tuhan, tanda-tanda orang percaya menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh dan mengusir setan-setan dalam nama. Dan ajarilah mereka untuk akan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus mau bangun hubungan kami kepadamu. Untuk memberitakan kabar baik. Injil keselamatan. Terima kasih Bapak. Gerakan hati kami Tuhan.
Dorong hati kami dengan belas kasihan dari Tuhan. Untuk pergi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Buat roh kami menyala-nyala. Untuk memberitakan kabar baik itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi urusan-Mu dengan kami tidak pernah selesai Tuhan. Terus bekerjalah. Terus kerjakan terus Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Supaya kami sampai pada panggilan-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Ditinggikanlah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Boleh berikan tepuk. Partarok Ministry Medan, Minggu 3 Oktober 2021 sebagai berikut. Shalom warga kerajaan Allah, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita minggu ini. Dan kami ucapkan selamat datang pada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah tempat ini. Ibadah raya kita berlangsung seperti biasa setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Dan untuk sementara ibadah roti atau sekolah minggu masih diliburkan. Mari ikut bergabung dalam ibadah konser kita untuk waktu dan tempat dapat dilihat dalam lembaran. Doa pengerja tetap dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 7 malam di Rock Center Medan. Kami himbau pada seluruh pengerja Tuhan untuk dapat menghadiri. Terima kasih atas doa dan dukungan jemaat Tuhan untuk dana pembangunan kita yang terkumpul hingga saat ini. Mari membangun hubungan dengan Bapa, miliki ketaatan, kerendahan hati, dan belas kasihan. Selalu ikuti protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh diperbaharui hari demi hari supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pembantu Reklame Tarigan, pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi, nyatakan kemuliaan-Mu dalam keluarganya, dalam pelayanannya, apapun yang dia kerjakan buat berhasil dan beruntung, kebajikan, kemurahan belaka itu yang mengikuti hamba-Mu nih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan yang akan kami berikan Tuhan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan maupun yang lain. Tuhan berkati tangan-tangannya memberi berlimpah-limpah, karena kami tahu ketika kami menabur kami akan mendapat lebih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ditentukan oleh firman dan rencana-Mu, dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Sama-sama ya. Ditentukan oleh firman dan rencana-Mu, amin. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. 1, 2, 3, ya.
kasih Tuhan. Terima kasih buat jerilela mereka selama bersama kami. Tuhan tidak ya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang membalaskan kepada mereka, mengaruniakan anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam keluarga ini ya. Bapak, sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami akan kembali ke tempat masing-masing. Berkati setiap kami, perjalanan kami pulang, kendaraan yang kami tumpangi yang berjalan kaki. Amin. Dalam hari-hari yang akan kami lalui, Yes. dalam kehadiran kami percaya kami kami karena kami merasa aman hanya dalam bimbingan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak di surga, berkati setiap keluarga. Amin. Berkati Tuhan. Amin. Usaha bisnis kami semua kau berkati. Amin. Kau buka pintu kembali bagi kami, kau segala sumber berkati. Amin. Yeah.